Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi ya. Jadi hari ini bagi yang sudah ngerti sebelumnya, jangan jawab. Ya. Jangan lo lagi, yang lain pula gantian. Oke, jadi hari ini kita akan latihan dari apa kita sudah pelajari kemarin. Pelatihan masalah array dengan looping. Ya. Kasus pertama, ya sebenarnya pertanyaan kemarin ini kasus ini. Kasus yang pertama adalah kita akan membuat sebuah program untuk pencarian. Ya. Searching. Jadi searching ini sebenarnya banyak. Ada searching itu ya, ada sequential search sama binary search. Oke, pertama-tama kita yang sequential search dulu. Sequential search. Sequential search. Boleh langsung diinterupsi seperti biasa ya. Oh, udah ngerti. Oke, cak mana sequential itu? Bagaimana teknik sequential? Sequential search itu artinya tuh pencariannya itu sequence ya. Artinya dari awal sampai akhir. Beruntun. Jadi misal kita punya sebuah array, misalnya array-nya adalah seperti ini ya. Misalnya 3, 9, 12, 1, 7, 4. Nah, ini indeks ke 0 ya. Oke, sepakat ya? Ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, ini indeks ke-3, ini indeks ke-4, ini indeks ke-5. Ini indeksnya. Ya. Jadi kalau kita pengen melakukan pencarian di dalam array ini, salah satu teknik pencarian adalah dengan teknik sequential search. Sequential search itu mulai dari pertama mencarinya. Jadi misal yang dicari adalah ini kita anggap namanya adalah saya namakan ini nama variabelnya adalah ages saja, ages umur. Saya ingin mencari sebuah nilai di dalam array ini. Ini yang dicari adalah angka 7. Oke, yang dicari adalah 7. Yang dicari adalah 7. Cari adalah 7. Jadi teknik mencarinya itu kita cek satu-satu nilainya ini. Kemarin kita sudah bisa kan mengurai satu-satu nilai ini kan. Jadi kalau kita pengen menampilkan seluruh nilainya, kemarin tinggal pakai sebuah algoritma. Ini lebih kecil daripada ini titik length. Kalau benar kemana, kalau salah kemana. Kalau salah and return ya. Kalau ada, kalau oke print i misalnya, atau print ages i. I plus plus. Seperti sederhananya ya. Tapi ini kan hasilnya adalah akan mencetak isinya kan, hasil dari algoritma kan. 3, 9, 12, 1, 7, 4. Outputnya kan.
Nah, sekarang kita ingin melakukan pencarian. Jadi satu-satu. Jadi bukan nyetak. Apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan. Jadi kita akan cek. Jadi cari akan dibandingkan. Jadi cara pertama adalah langkah pertama adalah cari. Cari ini isinya 7 ya. Itu dibandingkan dengan ages ke 0. Terus langkah selanjutnya cari lagi, dicek apakah sama dengan ages ke 1 dan seterusnya sampai ke ages 5. Seperti itu kan? Paham nggak sampai sini? Jadi cara mengetahui variabel cari ini yang dicari ini ada di sini, kita harus cek satu-satu di sini apakah sama kan? Nilai yang di sini sama dengan 7. Apakah sama dengan 7? 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 Seperti itu. Ya. Jadi kalau sama ketemu, kalau tidak sama ketemu. Tinggal tergantung ininya apa outputnya. Kita mau seperti apa bentuk outputnya. Kemarin kan ada beberapa alternatif, ada beberapa jenis output. Pertama-tama hanya menyatakan ketemu atau tidak. Ya. Jadi hanya menyatakan ketemu atau tidak. Jadi kalau ketemu atau tidak berarti kita akan buat status ya. Kalau dia ketemu, apa yang harus dilakukan? Ya. Atau yang kedua, kita pengen kalau ketemunya di indeks keberapa? Oke. Terus ada lagi, ada berapa jumlah 7 di dalam array ini? Di indeks berapa saja? Itu pengembangan dari sequential search ini. Tinggal di dalam kalau dia ketemu apa yang harus kita lakukan, itu yang menjadi variasinya itu. Oke, sekarang coba kita buat dulu satu flowchart, ya, suatu fungsi. Coba flowchart fungsi untuk sequential search dengan output dengan return-nya adalah ketemu atau tidak saja. Ya, ketemu atau tidak. Oke, saya akan coba pakai Visio saja gambarnya. Antipati, lawan dari simpati. Tapi kalau misalkan kita nilai A nggak diaduk lagi, antipati. Karena dengan kau kan, dengan kau tidak terset, mungkin ada permasalahan dengan kau itu. Kita melok masuk dengan kau film. Kau bisa ngomong apa kalau mungkin yang ini kan apa melakukan dosa itu banyak pasti banyak di permasalahan ini banyak berhubungan dengan dia. Kita gambar sekarang ya. Yang tidak lah segeralah selesai. Mana topiknya dia? Lah, aku juga. Memang tinggalin lah. Siapa yang ketemu kami?
Nah, diganti dulu. Jadi maaf ini saya copy karena sama saja kan. Searching. Search. Search. Jadi kalau menurut kalian kira-kira kita butuh input parameter input apa saja di sini? Yang bisa jawab? Kelihatan enggak ini? Kita butuh parameter input apa saja di dalam fungsi ini? Indeks array-nya, Pak. Apa? Indeks array. Terus apa lagi? Apa lagi? Arraynya oke, integer array sekarang. Ada lagi enggak? Apa cukup ini? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Yang dicari butuh enggak? Yang dicari. Angka yang dicari. Butuh, Pak. Oke, butuh kan? Jadi itu apa bentuknya apa? Tipenya apa tipenya? Integer boolean, Pak. Integer boolean. Integer boolean maksudnya? Integer atau boolean? Integer, Pak. Integer, Pak. Oke, integer. Integer yang dicari kan? Dicari. Dicari. Nah, itu dicari saja itu. Jadi untuk memanggil fungsi ini kita butuh dua variabel, butuh dua parameter. Parameter pertama adalah parameter array-nya sendiri, array-nya yang mau dicari, terus sebuah nilai lagi integer itu adalah angka yang ingin dicari. Oke, sampai di sini ada yang pengen bertanya? Oh, ada pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan. Terus kita butuh variabel variabel hasil. Hasil itu untuk return-nya nanti ya. Karena kita butuh nanti ini ketemu atau tidak saja. Ada atau tidak. Ya. Ada atau tidak. Hanya butuh ada atau tidak. Jadi pertama. Jadi kita butuh sebuah variabel hasil. Jadi untuk pertama ini hasilnya adalah false ya. Tidak ketemu. Terus ini adalah ini untuk iterasinya. Untuk iterasinya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan cek. Kita lakukan pencarian. Oke, dengan menggunakan looping. I lebih kecil dari ARR titik length. Ya. Length artinya panjangnya, ARR titik length ini. Kalau true apa yang terjadi? Kalau true dia memeriksa kan? Dicek apakah cari sama dengan ARR titik I. Ini adalah cara kita ngecek isi dari array tersebut. Ya. Terus kalau true apa yang terjadi? Kalau dia sama, maka hasil berubah jadi true. Kalau tidak, dia akan terus melakukan looping. Dan dia akan berjalan sampai dia ketemu. Oke, kita pindahkan dulu ke sini biar mudah. Atau buat program pendekatan Al-Quran atau program pendidikan tahfidz. Wow, program-programnya itu ya, kalau
Dia jelas setiap program itu data. Oke. Di sini paham nggak sampai sini? Ini program itu kan jangan habis dakwah selesai, habis ceramah selesai, hidup lagi. Jadi misal Setelah didakwahi, silakan dibaca dulu, di looping dulu ya, biar tahu paham isinya. Jadi saya akan buat sebuah diceramah misalnya. ini ya, ini apa? Aku sampai situ. Tapi ini aku gitu ya sih. Ini Pak. Ada tutup. Assalamualaikum. Nah. Enggak gitu. Ustaz. Ustaz siapa? Bambang. Tahu gimana tadi? Oh iya iya iya. Iya iya, gimana? Baru-baru ini. Oh iya. Iya. Ya, saya pindahkan ke ini dulu ya, ke flowchart lagi ya, bentar ya. Ini maaf pindah-pindah, karena saya lebih nyaman buat flowchart di ini di VCU. Ini. Jadi dimulai start ini program utamanya. Oke. Terus ada nilai arraynya. Pernah ngajukan pengunduran diri belum? Integer cari ini sama dengan anggaplah ini carilah 23. Bisa, insya Allah bisa masih bisa. Cuman untuk yang mata kuliah di semester sekarang ini dia kan nggak ikut kuliah kan, jadinya kan. Ya ngulang ke depan. Yang jelas dia masih bisa gini, jelas itu masih bisa. Sekarang terakhir kan masih mahasiswa UNI. Nah, untuk masalah nilai-nilai itu nanti bisa dikomunikasikan di prodinya. Nah, kalau nanti orang tuanya mau ke sini atau mau komunikasi, ngomong ke prodi dulu. Ya, ngomong ke prodi dulu, minta solusi dari dia. Bilang aja sakit itu. Waduh, itu aja tanya siapa namanya yang Dati FKM. Ya, santri kita Dati ini FKM kan. Halo. Dati benar. Yang kembar. Nah, minta tolong dia aja cari info atau gimana caranya itu. Ya. Oke. Silakan dibaca flowchartnya, dimulai dari yang main ya. Dari sini. Salah. Apa dia program lama sebenarnya memang itu juga tugas kami. Kalau kita sih memang ya itu bisa
Iya, kamu itu saya itu video ketemu satu program cuma selesai. Seminar selesai. Kasih program yang berkesinambungan. Program saya kan itu ada pengajian, bulan, ada baca, kan bagus. Sekarang berubahnya lagi kayak ini. Terus ini ada program saya kan membahas tasawuf utama mahasiswa, kan bagus itu. Realisasinya paling yang itu program kayak itu, apalagi program itu paling seneng kalau salah pertanyaan dari mahasiswa ke mahasiswa. Misalkan kamu mengajar yang ngaji di program ini Oke, silakan dibaca. Saya program kayak itu nah. Ya. Jadi mulai dari sini ya. Mulai dari sini bacanya. Ini manggil ke ini. Izin Pak. Ya, silakan. Pak, yang underscore in itu artinya apa ya Pak? Yang integer underscore in itu? Enggak, ini kan hanya sebuah nama variabel. Saya itu pengen hanya membedakan variabel ini kayak nanti disamakan dengan variabel yang di sini nanti kan takutnya kan yang ini. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Hanya nama kan boleh kan saya buat ini kan. Boleh enggak? Boleh Pak. Nama variabel. Oke, silakan. Silakan dibaca dulu. Yang penting bisa baca dulu ya. Kamu tinggal di amal jariah, tinggal di program yang baik dan itu oleh kawan-kawan itu jadi pahala jariah. Izin bertanya Pak. Ya silakan, Armanda. Jadi misalnya kan itu yang jadi patokan kan 23 di sini Pak. Ya, yang dicari adalah 23 yang dicari. Berarti yang di kiri itu adalah looping sampai dia ketemu 23 berarti Pak, atau gimana? Coba dijalankan, jangan ini, dijalankan di dalam ini. Oke, kita bareng-bareng ya, kita jalan bareng-bareng ya. Kita jalan bareng-bareng. Kita contoh ke kayak kemarin, harus sabar ya. Harus sabar. Start ya. Dan itu di ini, kita mulai. Terus ada sebuah variabel array, isinya 1, 3, 8, 23, 99. Oke. Terus ada variabel lagi single, bukan array. Nama variabel cari in, entry arr in 23. Oke. Terus fokus dulu ke sini. Jadi nanti hasil dari ini itu akan disimpan ke dalam variabel hasil. Ya. Dia manggil fungsi sequential search. Nah, sequential search ini saya tulis itu ya. Sequential search ini manggil sini, otomatis pindah ke sini. Dengan mengirimkan dua variabel ya, variabel arr ini isinya ini. Jadi yang ini nanti masuk ke sini. Terus cari in. Nah, cari in ya, cari in ini, yang ini masuk cari ini. Ya. Nah, masuk ke sini. Berarti kita punya dua buah variabel yang sudah ada isinya. Jadi arr isinya adalah yang ini dan cari isinya adalah yang 23. Terus dideklarasikanlah sebuah variabel hasil false, terus i sama dengan 0. Nah, jalanlah sini. Mulai looping lah di sini. I 0 kan? Apakah 0 lebih kecil daripada length arr length? True kan? True. Ya, Dicek. Apakah cari berapa cari tadi? 23. Oh, apakah 3 sama dengan ARRI? ARR 0 berarti kan? AR 0 berapa? AR 0? 1. 1 Pak. Kamu udah?
False. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah, berarti ke sini Oh, kan? Lari ke sini kan? Enggak, lari ke sini. Sekarang I-nya nambah kan? Ya. I-nya nambah aja. Sekarang I-nya jadi berapa? Dua, Pak. Satu. Satu. Pak. Enggak sabar lagi nak dua kayaknya itu. Satu lebih kecil daripada ARR length enggak? Benar. True. Ke sini jalannya kan? Sekarang cari tiga kan? Apakah cari sama dengan RR1? True. Berapa RR1? 3, Tiga, Pak. Oh, sama lah. True kan? True. 3 apa 23? Tadi 23 nih, sorry. 23. Iya, 23. Salah, tak boleh ingat. Sorry, maaf. 23 sama dengan 3 tak? False. False. Sekarang I-nya jadi berapa? Dua, Pak. Dua. Nah, bukan 2 lebih kecil daripada lengthnya berapa lengthnya? 5, 5. Bukan 2 lebih kecil daripada 5. True masuk ke sini kan? Cari 23 sama tak dengan ARR2. ARR2 berapa? 8. 8, Pak. 8, Pak. Sama tak? False. False. Lagi. Sekarang I sama dengan 3. ya. Terus masuk ke sini. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? True. Lagi. Cek lagi 23 sama dengan RR3 berapa ya? 23. True atau false? True. Jadi nilai hasil ini tadi, yang semula false itu diubahnya jadi True. true. Jadi ingat ke sekarang hasil lu nilainya true. Kalau jalan sini lagi, I plus lagi, jadi I-nya jadi sekarang jadi 4. Oh iya. 4 lebih kecil daripada 5. True. Jalan ke bawah sini kan? Ah. Apakah 2, 3 sama dengan ARR 9. berapa sekarang? 9. 4. False ke sini. Sekarang I-nya sekarang berapa? Jadi berapa? 5. 5 lebih kecil daripada 5. Sama. Salah. False ke sini kan? Ya, return hasil. Nah, di return dikembalikan lagi ke si pemanggil seinduknya tadi. Hasil berapa nilai hasilnya? True, Pak. Jadi true ini masuk ke dalam hasil ini. Nah. Jadi hasil ini kan true hasilnya. Manggil ini hasilnya true. True ini disimpan ke dalam hasil ini. Nah, ini hasil. Hasil ini kan nilai true. True dari kemana dia? Ke kanan atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ketemu. Ketemu. Selesai. Ngerti tak ini? Paham, Pak. Paham? Pertanyaannya, Pak. Iya, silakan. Itu yang deklarasi boilan hasil tuh apa? False, Pak. Iya, ini kan kita menyatakan state pertama kita bahwa dia belum ketemu. Ini gunanya untuk di sini kayak nah. Pada saat ini kalau misalnya kalau dicari, coba kau cari misalnya angka 5 coba, ulangi. Coba kau jalan ke yang in-nya ini jadi bukan 3 tapi 5 nih, nanti 5 coba. 5, Pak ya. Ya, coba ulangi. Yang lain juga coba hitung. Apa yang tadi? Dari awal, Pak. Iya, dari awal. 23 itu ganti dengan 5. Galau-galaunya ya? Iya. Ya, aku tadi nah. Kan dari start. Iya. Deklarasinya di atas itu integer ARR, berarti array berbentuk integer. Dalamnya ada 1, 3, 8, 23, sama 9. Integer cari sama dengan integernya sama dengan 5. Oke. Kelasnya boilan hasil sama dengan sequential search. Dalamnya ARR berbentuk integer, ARR array, sama cari berbentuk integer. Baru masuk ke kelas yang sebelah kiri. Sequential search, integer ARR, array sama integer cari. Di bawahnya boilan hasilnya, Pak. False atau
Ya, apa itu? Itu apa dia itu? False Pak ya. False. Ya, integer I sama dengan 0. I kurang dari ARR length. I sama dengan 0 kurang dari ARR length sama dengan 5. I kurang 5 sama dengan true. Cari sama dengan 5. 5 sama dengan ARRI. ARRI sama dengan 1, berarti false. Naik lagi ke atas, 1 berarti. Jadi, I sama dengan 1 kurang dari length sama dengan 5. 1 sama dengan 3 kurang dari ARRI. I tadi berapa? ARRI. Lupa. Ditulis, makanya ditulis. Enggak, lupa, Pak. Iya, ditulis. Lupa kalau nggak tulis. Ulang ya, Pak. Lupa ya. Iya, adulah. Tulis. I sama dengan 0. 0 kurang dari length, berarti kurang dari 5. Turun ke bawah, cari sama dengan 5. 5 kurang dari I sama dengan 0. Kurang dari 0 berarti. Sama dengan false. Naik ke atas, 1. 1 kurang dari ARR length, 1 kurang dari 5. Turun ke bawah, cari sama dengan 5. 5 sama dengan ARR li. I1 sama dengan 3, berarti false. Naik lagi ke atas, 2. 2 kurang dari ARR length 5, turun ke bawah, berarti true. Cari sama dengan cari sama dengan berapa dia? Cari sama dengan 5 sama dengan ARRI. ARRI yang tadi kan 2. 2 sama dengan 8, berarti false. Naik ke atas lagi, jadinya 3. 3 kurang dari ARR length sama dengan 5, 3 kurang dari 5, turun ke bawah, cari sama dengan 5, 5 kurang dari 3 sama dengan 23, berarti false. Naik lagi, jadinya 4 kurang dari ARR length sama dengan 5, turun ke bawah, cari ARR length sama dengan 5. Lupa, Pak. Iya, ARR length itu 5. 5 ya? Iya, Pak. Panjangnya 5, panjang array itu 5 kan? Iya, 5. Ya, soalnya sama, lupa kali, Pak. Jadi cari sama dengan 5. 5 sama dengan ARRI. I tadinya sudah sampai 4 sama dengan 23. Berarti masih false. Naik lagi ke atas, I plus jadinya 5. 5 kurang dari ARR length sama dengan 5, turun ke bawah, cari sama dengan 5, kurang dari 5 kan sama dengan 29, 0, 1, 2, 3, 4, sama dengan 23. 23, naik lagi ke atas, jadinya 5, kan false, naik ke atas jadi 5, I sama dengan 5, kurang dari length, false, Pak, itu kurang, ketik bawah, kurang dari sama dengan. Jadi false, Pak, sampai situ. Itu Ke bawah lagi. Itu langsung return hasil, Pak. Itu return hasil. kurang dari sama dengan. Ya, return hasilnya kan dikembalikan hasilnya sekarang berapa nilai? Habis ini berapa hasilnya? False, Pak. False kan? Jadi False. hasil tadi kita manggil ini itu false. False ini disimpan ke dalam hasil. Iya, benar hasil. Hasil false, tidak ditemu. Jadi sudah bisa baca jadilah, alhamdulillah. Padahal goalnya sebenarnya kamu disuruh buat ini sebenarnya, goalnya itu. Suruh ngerancang ini, suruh buat voucher ini. Yang lain paham nggak? Dimengerti, Pak. Paham, ya? Paham, Pak. Nah, sekarang Alhamdulillah, Pak. challenge. Aku tunggu 10 menit ya. Aku pengen hasilnya juga, dia bukan return ini. Return itu adalah indeksnya. Kalau udah ketemu indeksnya, apa? Coba kamu runding lah. Jawab. Kakek dulu. Indeksnya tuh. Soalnya belum selesai. Tidak sabar lagi. Masya Allah. Jadi aku pengen bukan tidak ketemu. Jadi aku buat lah ya. Aku buat versi duonya ya. Versi keduanya. Aku pengen kamu buatnya baik, buat fungsinya baik. Aku selesai ke. Bentar ya, aku buat ke versi keduanya ya.
Tunggu dulu. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, ini yang kamu harus ubah itu di sebelah sini ya. Yang flowchartnya ini yang harus diubah. Nah, speknya seperti ini, speknya itu. Oke, salah. Sorry. Benar dulu ya, bentar ya. Nah, speknya seperti ini, speknya itu. Spesifikasi dari fungsinya itu. Ya. Jadi nanti fungsi yang sebelah sini itu akan mengembalikan nilai berupa integer. Nah, ini saya ubah jadi integer. Jadi dari sini dia akan menghasilkan sebuah integer. Jadi silakan diubah apa yang di sini. Ini saya tidak mengubah yang tadi. Ya, silakan diubah. Jadi kalau dia nilainya itu sebuah integer. Jadi kalau 0 berarti dia di indeks ke 0, kalau ketemu di indeks ke 0, ketemu di indeks ke 1, ketemu di indeks kedua. Kalau dia -1 arti tidak ketemu. Paham enggak? Jadi kalau dia -1, makanya di sini saya buat hasil tidak sama dengan, ini tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan -1, maka ketemu pada indeks ke hasil. Nah, hasilnya ini kan. Kalau dia sama dengan -1, maka dia melakukan tidak ketemu. Ngeprint tidak ketemu. Jadi spek dari fungsi ini adalah input parameternya ya array ini, oke, sama nilai yang dicari. Terus return-nya adalah indeksnya. Indeks keberapa? Ketemu pada indeks keberapa? Dan ini masih ketemu pada yang pertama kali, ya. Yang pertama ketemu langsung di return, ya. Yang ketemu pertama kali itu langsung di return. Oh, jangan yang pertama, yang terakhir lah, yang terakhir. Yang terakhir ya, yang ketemu terakhir itu di return. Silakan, dibuatlah. Dirancang lah coba ini ya, flowchart. Ngerti maksudnya ya? Izin, Pak. Ya, silakan. Maksudnya yang ketemu terakhir itu berarti indeksnya 99 berarti, Pak? Ya, misalnya kita nyari, bukan, maksudnya misalnya arahnya misalnya ada ini ya, misalnya saya contohkan seperti ini. Misalnya arahnya ada arahnya adalah 3, 9, 7, 3, 2. Nah, ini kan ada 2, 3 kan? 3-nya ada 2 kan? Iya, Pak. Pada indeks ke 0 dan pada indeks ke 3. Ketiga. Nah, yang dikembalikan adalah yang 3 ini, bukan yang 0. Jadi nanti diketemukan pada indeks jadi return-nya ini adalah hasil, ini adalah 3 nanti. Kalau kita nyari 3 ya, nilai yang dicari adalah 3. Berarti dia ketemu pada indeks ketiga nih, bukan yang 0. Ya, Pak, terima kasih. Ngerti ya? Ya, paham. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin, Pak. Ya, silakan. Pak, return tuh kalau dalam fungsi itu cuman boleh 1 ya, Pak? Boleh, kalau lebih dari 1 boleh, Pak? Tidak boleh.
Kalau return itu lebih dari satu, maka dia harus dikumpulkan ke dalam sebuah collection dulu. Nanti itu dibahas nanti. Jadi harus dimasukkan ke dalam collection, contohnya disimpan ke dalam array. Untuk apa ini balik ke dalam banyak return itu? Kalau kasus ini kan cuma satu kan nilainya, cuma indeksnya wae kan. Aku udah minta dua indeks di return, kaget itu, kaget. Aku udah minta indeks dua ini di return, dah. Aku minta yang di ujung bae, yang terakhir dia ketemu itu yang di return. Ya. Kaget ada, setelah ini ada kita bahas sih kasusnya. Kemarin kalau returnnya duo, ada itu soal lagi itu kaget. Yang penting ini dulu, yang jelas apa yang jawab dulu yang ini. Pelan-pelan. Oke, silakan. Berapa menit? Berapa menit? Aku tunggu 10 menit ya. Kalau nak nanya be, silakan. Sambil nggak OWK, sambil nanya, boleh. Minta petunjuk clue sedikit-sedikit, boleh. Nyerempet-nyerempet. Lagi aku tunjuk clue-nya sedikit-sedikit. Silakan. Tapi soalnya ngerti ya, paham ya? Tetap nyari 23 tuh kan, Pak? Ayo, boleh. Ini kan bebas sebenarnya. Ini tidak jadi masalah kan? Tidak masalah. Serah, ini bebas ini. Lagi kita buat versi input usernya lagi di sini. Silakan. Pak, izin Pak. Ya silakan. Misal printnya di fungsi boleh ada Pak? Apanya? Ngeprintnya di Ada usah, jangan. fungsi itulah. Aku sarankan jangan. Jangan di fungsi. Karena fungsi itu kayak ini Kudus. Fungsi itu tuh kalau bisa dia tuh tertentu sudah. Jadi kalau memang fungsinya untuk mencari, dia gawinya nyari baik, jangan disuruh yang lain. Jadi dalam mendesain sebuah fungsi itu jangan dicampur-campur. Kaget kamu paham kali pada saat kamu sudah sering maki kaget. Jadi kalau kamu punya sebuah fungsi atau prosedur, fungsi itu harus fokus jangan gawe ke itu baik, jangan gawe ke yang lain. Kalau ngeprint itu sudah gawe lain juga kan? Ya, susah kaget kamu menghandle itu kaget. Kalau dalam bentuk print, padahal kita pengen dapat hasilnya. Oke. Kamu bisa ke, jadi fokus baik. Jadi kalau dia nyari baik. Kaget kamu paham deh, tapi yang penting bisa bikin dulu jadilah. Aku ngajar ini dalam bentuk yang sudah ini ya, yang terbaik lah, insya Allah. Nyusutnya itu, walaupun kamu udah sadar ya, ngapa bapak ngeluarkannya di situ, kayak kamu paham deh kayak. Buatlah. Dia bertanya, Pak. Ya silakan. Langsung jawab di sini boleh? Itu. Jawab di mana? Gawe langsung di sini, Pak. Langsung Iya boleh. Tidak, kamu sudah jawab. Nggak nyoba biasanya, Pak. Yang di hasil tuh diubah tuh, Pak, hasilnya, Pak. Ya, yang di foto. Silakan ya, aku mati ke sharing aku ya. Mati ke atau mana nih? Biar kami cari coret dari sini, Pak. Apa dia? Biar saya yang cari coret sini, Pak. Bisa. Oh boleh silakan. Yang ini, Pak, hasilnya diganti, Pak. Diganti print. Ngapo diganti print? Ya biar ngeluarin itu, Pak. Bu indeks dari I-nya, Pak. Biar di hasil yang ini. Tidak ya. Kan ngeprintnya di sini ngeprintnya. Kaget manggil ini kan sudah aku buat speknya nih. Speknya bahwa kaget fungsi ini itu mengembalikan sebuah integer. Nah, baliknya integer. Dia bisa kalau ketemu dia akan balik ke indeks yang berapa? Indeks. Jadi kalau dia ketemu di indeks ke 0, 0. Kalau ketemu indeks 1, 1, 2, 3. Kalau udah ketemu minus 1. Kalau udah ketemu minus 1. Kalau udah ketemu. Izin Pak. Ya silakan. Pak, itu integer hasilnya boleh
ditambahin satu itu enggak, Pak? Misalnya kan soalnya kami rencananya kayak gini, Pak. Kan ini kan boleh kami coret-coret, Pak? Boleh. Oke. Aku Andai kirim kata slide-nya ke kamu ya. Kamu PCU-nya apa slide-nya aku kirim? Slide-nya ya, Pak. Slide-nya, Pak ya. Oke, aku kirim dulu ya. Oke, aku option. Di grup ya. Udah belum? Nyampe belum? Ada, Pak. Udah ya. Aku mati ke punya gue. Kamu jingkut di situ ya. Sharingnya Oke, aku mati ya. Siapa yang nak jawab silakan di share screen. Aku tunggu. Izin jawab, Pak. Yuk, inilah share screen. Udah muncul belum? Udah muncul belum? Sudah, Pak ya? Maaf, Pak. Bapak di mute, Pak. Oke. Aku saran jangan langsung ditampil ke dulu. Kamu jalan dulu di kepala kamu. Bener hasilnya. Oh, ya, Pak. Eyo. Agak bingung kawan-kawan juga yang belum ngerti. Ya. Tuh, di jalan dulu di kepalanya. Bener lah. Iya, Pak.
Udah ada yang bisa? Bentar, Pak. Sudah mulai ketemu konsepnya. Alhamdulillah. Ya itu di trial, kamu coba di jalan ke pelan-pelan, kaki kamu lancar. Kalau sudah lancar, tidak lagi cek itu caranya. Bisa kamu nyusun flowchartnya lagi. Tapi sementara baca dulu flowchartnya. Ubah-ubah trial sedikit, kalau diubah sedikit jadi apa. Itu dulu. Harus rajin. Kalau udah rajin, tidak bisa-bisa. Takkan pernah bisa. Kalau udah ngerti, nanya ya. Jadi goalnya itu kamu yang buat flowchartnya itu. Goalnya itu. Bukan aku yang buat, kamu tinggal bacanya. Berarti kamu tuh komputernya berarti. Pinter komputer apa pinter manusia? Jadi goal akhirnya kamu yang buat flowchart. Lagi aku kasih kasus lagi dan seterusnya. Tapi dari kasus ini kan tinggal ngubah-ngubah sedikit baik kan. Nggak banyak, belum merubah total. Lagi ada yang merubah total lagi atau tunggulah. Izin, Pak. Ya, silakan. Nggak tes, Pak. Nggak tes, Pak. Apanya? Punya saya, Pak. Jailan. Silakan, jelas. Konsep nih, Pak. Oke, itu hasil sama dengan min 1, benar, oke. Jadi nilai pertama itu diinisiasi sebagai min 1. Jadi asumsi pertama adalah dia udah ketemu. Benar cek itu ya? Iya, Pak. Oke, terus? Terus integer i sama dengan 0. Kan dari pertama nih hasil tab 1382319 integer ARR integer AR arraynya. Oh, jarang lah. Terus Coret juga ya. Supaya jangan lupa. Baca enggak kau nyoret? Nih, pertama dijalankan Dan itu beda slide tuh. Hah? Beda slide dah. oh iya, beda slide. Pertama dimasukkan start integer ARR integer array sama dengan 1382319 integer serinya 23 masukin ke integer hasilnya sequencer search dipindah ke sini, masukkan ke bulan hasilnya diubah ke hasil ke min 1, baru masukkan integer i sama dengan 0, ARR titik lengthnya sama dengan 5, 0 lebih kecil dari 5, true. Kalau udah bisa nyoret diketik ya pakai text box. Diketik tidak apa-apa. Oh, masa bermasalah, Pak? Iya, ketik makanya diketik baik. Hanya habis. Diketik. Baca enggak diketik? Baca harus.
Dari situ lah, tidak apa-apa. Kamu tambahin bed teksnya di situ. Nah, ya boleh, tidak apa-apa aja itu. Ini sama dengan 0 misalnya. Itu diturunkan, hasilnya true. Carinya sama dengan 23, 23. Ini 23 sama dengan 0. 0 itu berarti 1. False. Naik. I plus plus berarti 0 ditambah 1. Sama dengan ini sama dengan 1. I sama dengan 1. Kurang dari ARR length sama dengan 5. Berarti 1 kurang dari 5. True. Carinya 23. 23 sama dengan ARRI. RRI-nya adalah 1. 1 sama dengan 3. False. Bar naik lagi. I sama dengan 2. Sama dengan 2. Masukkan lagi. I sama dengan 2 kurang dari 5. True. Ini carinya sama dengan nilai sama dengan 23. Tadi I sama dengan 2. 2 adalah indeksnya 8. Hasilnya sama dengan false. False, masukkan lagi I-nya. I-nya ditambah 1 sama dengan 3. Dan 3 dimasukkan lagi. I sama dengan kurang dari 5. Hasilnya true. Dimasukkan lagi nilai cari sama dengan 23. Nilai dari indeks dari 3 sama dengan 23. Hasilnya true. Masukkan ke sini, hasil naik lagi. I sama dengan 4. I sama dengan 4. Dimasukkan lagi. I sama 4 kurang dari 5. Hasilnya true. Dicari, masukkan nilainya ketiga sama dengan indeks dari 4 adalah 9. Hasilnya false. False, I-nya sama dengan 5. I sama dengan 5, hasilnya false. Lalu ke return hasil. Di sini baru dimasukkan ke integer hasil. Integer hasilnya sama dengan hasil sama dengan ARRI. ARRI-nya sama dengan 23. ARRI-nya sama dengan 3. Hasil sama dengan hasil sama dengan 3. Perbandingan dengan min 1. Hasilnya true. Hasilnya apakah 3 sama dengan min 1? False. Jadi printnya tidak ketemu sama dengan N. Sekian, Pak. Itu tadi berapa hasilnya? Ini sama dengan 3. Hasilnya. Ini kan hasil sama ARRI. Ketemunya pas di indeks I ke berapa? Indeks ke-4. Berarti ARR4. ARR4 berapa isinya? Ya, ARR. Itu kan hasil sama dengan ARRI kan? Iya. ARRI itu, I-nya kan 4. ARR4 berapa? ARR ketiga. ARR tiganya sebenarnya 23. Ya, ARR ketiga. ARR3 berapa nilainya? Jadi hasil itu ARR3 yang dibalik itu. Hasilnya kan, iya. Ini jadinya
Kan indeksnya bukan dikirim kan, bukannya isinya. Kalau ARR 3 berarti kan isinya ARR 3 itu kan berapa? 23. Coba kau ulangi pas dia pas I-nya ke 3 coba. I sama dengan 3 coba ulangi. Lah benar, Jayden tuh benar. Cuman ada sisip sedikit. Di 3 ya, Pak? Pas I-nya sama dengan 3, mulailah. I sama dengan 3, berarti carinya 23. Di ARR 3-nya sama dengan 23, Pak. Berarti true, hasilnya true, Pak. True, yo. Hasilnya benar. Sekarang Jadi hasil berapa? Berarti hasil ARR I-nya sama Hasil dengan berapa? Hasil sekarang isinya berapa? Sebelumnya minus 1 kan? ya Nah, hasil sekarang berapa nilainya? 3, Pak. 3. ARI memang 3. ARRI ya tuh. Oh, berarti 23, Pak. Hah? 23. 23, bener gak? Bener, Pak. Bener. Kan Bener. diperbandingkan dengan min 1, Pak. Kan indeksnya yang diminta. Izin bantu jawab boleh? Izin bantu Oke, jawab. siap. Bantu kawan. Ini nih hasilnya sama dengan 1B, jangan pakai ARR. 1. Hasil sama dengan I, Pak. I, hasilnya sama dengan I. I baik. Iya, benar, itu benar. Oke. Benar. I berarti kan? I-nya baik. Berarti ARR-nya dihapus, Pak. Dihapus karena itu beda makna, Ge. Apanya dihapus coba, benar. Cek itu. I baik, tidak pakai kurung. Kalau menurut saya. Iya, udah pakai kurung. I-nya kan yang disimpan kan? Ya. Kalau I dalam kurung C itu apa artinya? Ganti artinya tuh. Oke lah, tapi lah ngerti lah ya. Coba bener ya, Zaidan. Zaidan, bener ya? Ntar, Pak. Ada telepon ntar, Pak. Oh, nah, duit itu. Masya Allah. Ntar, Pak. Tinggal ntar, Pak. Waduh. Aduh, ceweknya dua itu. Tahan tinggal ke kuliah dia, nah, Zaidan. Takut kena putus sih dia. Ngerti itu, tapi hasil sama I itu ya. Paham kalau ya? Paham, Mbak. Iya, Pak. Kalau yang tidak paham, cuma tanya ya. Sama gede, Zaidan, tugas kau setelah kuliah ini jangan bubar dulu kage. Ajari yang lain yang tidak ngerti ya. Masya Allah. Siap. Siap. Cara Pak, bacanya, izin nanya, Pak. Silakan. Itu yang hasilnya tuh I baik apa integer I, Pak? Ganti Zaidan. Nah. Berarti IBA ya hasilnya, Pak. Iyalah, IBA kan kalau dia ARR ini berarti kan 23 yang dibaliknya tuh. Hasilnya isinya 23, bener kan? Yang kita pengen ambil kan 3-nya. Malam Jumat. Oke. Nah, sekarang soal lagi. Sudah terjawab lah, mulai pintar kamu nama itu. Aku perlu share screen ya. Oke. Jadi kalau tadi itu indeksnya yang ini. Nah, sekarang balik yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan dia kalau ketemu, misalnya dia 1, 3, pas 2, 3 kan ketemu kan? Ini kemarin sudah aku buat soalnya nih. Tapi diulangi lagi, tidak apa-apa.
Pas dia ketemu 23 kan 399 masih diceknya kan? Benar nggak? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah sekarang mana caranya supaya kalau dia sampai 23 berhenti loopingnya. Jangan lanjut lagi, kalau sudah ketemu sudah. Jangan lanjut lagi. Jadi kalau arahnya udah 100, ketemu di indeks pertama, berhenti dia. Kalau ini kan, kalau arahnya udah 100, pas ketemu di indeks pertama, dia masih jalan sampai 100. Rugi kan, rugi komputasi kan. Nah sekarang mana caranya supaya dia berhenti pada saat ketemu. Jadi kondisinya itu kalau dia ketemu berhenti atau dia habis berhenti loopingnya itu. Jadi loopingnya itu berhenti pada saat dia habis array apa jumlah sampai ujung atau dia sudah ketemu. Oke, pikirlah dulu. Kemarin sudah aku jawab ini. Pakai N, Pak. Oh iya pakai N. Aku ke WC dulu ya. Oke, Pak. Halo, bisa? Soalnya paham nih soalnya. Kemarin sudah, minggu kemarin sudah aku kasih. Tambah ya, tinggal dicantel ke di sini. Kawan mahasiswa di WA man. Perkenalkan nama saya Kiki yang pertama. Jadi ini untuk yang pertama tadi, bukan untuk yang ini ya, yang ketemu tidak ketemu tadi. Untuk yang ini nah.
Yang dibenar itu yang ini, yang dibenar itu. Bukan yang -1 tadi, bukan. Yang ini yang dibenar itu. Karena kalau yang ini tadi dia harus dicari sampai ujung, karena kita pengen tahu kan yang terakhir kan. Jadi yang ini. Sania, catat itu Jaidan sama Gede tadi ya. Namanya ya. Baik, Pak. Ini dia ini nah ya. Ini permasalahan nama saya utama dari budaya Allah mengundang Ustaz sebagai pengisi kajian atau bicara berkenaan tanggal 30 Oktober ya online. Jadi tanya undang siapa kan ada tidak nyebut nama Pak di jadi benar di video dan undang. Itu sebenarnya kan tinggal nambah ini bae sebenarnya, tinggal nambah sebaris bae. Oh iya sih kok lagi buat ke programnya. Yang pertama, yang kedua ini buat ke programnya ya. Terserah lah pakai apa, pakai PHP, pakai Java, pakai JavaScript atau pakai C, terserah lah. Buat programnya. Ya sudah bisa buatnya kirim ya ke grup. Yang ini sama yang tadi, Pak ya? Yo yang tampil hari ini lah, udah berapa kok hari ini? 2 sudah ya. Iya 2 ini Ya, Pak. buat. Mano ya Bu. Apa? Ngapo lamonian. Perasaan tinggal nyantel ke sedikit bae itu. Kabari kami. Biar kamu tuh
untuk komunikasi. Teguran tak mungkin. Aku lagi kerajaan. Kemarin itu lama-lama agak dari sini. Itu yang jadi masalah. Target maupun kemarin itu kabar semua aku nyangkok Mana? Kemarin kan sudah Izin, Pak. Ya, silakan. Azal. Izin tanya Pak, Oke, silakan. kalau misalkan panahnya yang dari hasil sama dengan true, itu yang ke kiri itu dipindahi langsung ke return Pak. Cak mana tuh? Tidak paham aku. Jadi setelah hasil sama dengan true, langsung ke return. Boleh tidak Pak? Hasil ya itu kaget dulu Cak itu tuh. Jadi secara itu kaget bisa, secara program bisa itu kaget. Cuman gak mana lah ngomongnya itu masih ada. Aku larang dulu beda sekarang. Aku larang Cak itu, tidak boleh. Jadi dia harus keluar dulu di false. Jadi Ya, Pak. dia harus keluar dulu di false. Gitu. Sebenarnya bisa dipaksa Cak itu dari sisi program. Cuman ada masalah itu kaget, ada masalah. Iya Pak. Oke. Apa kondisinya itu? Kondisi dia berarti itu satu, ya. Kondisi dia berarti itu satu. Kalau sudah habis satu, kalau dia habis loopingnya kan, ya, habis looping itu apa kondisinya? I lebih kecil, dia I-nya tidak lagi lebih kecil dari sama dengan length-nya kan. Yang kedua apa kondisinya? Kondisinya apa kondisinya? Kalau hasilnya itu sudah true. Hasilnya itu true. Benar gak? Jadi dua kondisi. Nah, kalau dua kondisi ini ketemu, dia berhenti loopingnya. Salah satu apa? Salah satunya baik, atau dua-duanya harus terpenuhi? Salah satu boleh kan? Pokoknya kalau ini terpenuhi, berhenti loopingnya kan? Jadi kondisinya harus false. Kondisinya harus false. Ya? Jadi kalau dia I tidak lagi lebih kecil daripada length, lari ke false ini dia, belok ke sini. Atau dia hasilnya itu tidak sama dengan true. Dia ke false juga. Salah satu terpenuhi, salah satu ini terpenuhi, salah satu ini terpenuhi baik, sudah. Atau tidak dibalik, boleh juga. Misalnya dibalik sini, cara berpikirnya. Jadi tinggal masalah true false baik. Dia harus dua-duanya, harus dua-duanya ini. Jadi satu, I-nya lebih besar daripada, harus lebih besar daripada length-nya, ya, atau hasilnya sama dengan false. Dan hasilnya sama dengan false. Oke. Izin Pak, Oke, silakan. kalau di sudah I lebih kecil daripada ARR length itu dibuat dan tidak sama dengan hasil kayak mana Pak? Kalau kami kayak gitu. Kayak mana? Izin catat Pak. Ini Oh, kan coret. ini kan dibuat dan Ya udah, N berarti kamu tuh. jadi kalau dari pertama ini kan awalnya false. Kalau ketemu kan ini kan untuk yang ini dia true, untuk yang ini hasil dari ini berarti ini true. Jadi true dengan true akhirnya jalan ke sini sampai kalau seandainya ini hasilnya jadi Dan jadi dia harus true sama true kan? Iya. Baru dia kalau salah satu dia gagal baik, kalau dan salah satu dia gagal, dia false kan? Ya. Ya sudah, tinggal nambah ini dia selesai. Tinggal nambah ini dia selesai. Coba jalan ke, coba. Siapa nak jalan ke? Coba dicek.
pertama-tama nyari 23, pertama-tama nyari, jadi pertama-tama nyari 8 lah, nyari angka 8. Kaget kasus kedua nyari angka yang kata sini berapa 5. Coba, siapa nak nyoba? Jadi AR length ini ditambahin dan negasi hasil negasi hasil. Boleh cek ini. Negasi hasil itu artinya kebalikan dari hasil. Jadi hasil pertama kan false, berarti dikali true jadinya. Nah, coba cari angka 8, cari angka 5. Coba, siapa yang nak nyari? Jalan ke tuh. Izin, Pak. Siapa? Armanda, Pak. Armanda juga, Armanda. Jadi dari start itu, dari program yang utama di sebelah kanan itu kita jabarkan ada dua variabel. Yang pertama itu integer ARR in, itu arraynya ada 5, yaitu 1, 3, 8, 2, 3, sama 99. Yang terus ada integer cari itu 8. Nah, terus kita masuk ke boolean fungsinya, yaitu boolean hasil sama dengan sequential search, ARR in, dan cari in. Baru kita masuk ke fungsi yang di sebelah kiri. Nah, itu ada deklarasi, yaitu boolean hasil sama dengan false dan integer i sama dengan 0. Masuk ke percabangan pengkondisian pertama, yaitu i kurang dari ARR length dan negasi hasil. ARR i itu kan awalnya kan 0. Izin coret, Pak, ya. Oke. Sama dengan 0. Nah, karena i itu kurang dari 5, 0 kurang dari karena 0 kurang dari 5, maka hasilnya kan benar. Makanya pernyataannya benar, berarti ke bawah dia cari sama dengan i. Apa di ke bawah? Kan belum. Karena ada kondisi lagi kan. Oh iya, berarti pernyataan benar kan, Pak? Kalau pernyataan benar berarti ada pengkondisian lagi, yaitu cari sama dengan ARRI. Nah, carinya itu tadi belum komplit kau tuh. Di kotak kondisi itu kan sudah ditambahi dan negasi hasil. Oh iya. Iya benar. Aku ini aku benar ya, bentar ya. Iya, lupa. Jangan nyoret dulu, kalau baca ngapus. Ini, Pak. Oh, bukan punya saya itu, Pak. Coretan gede tadi itu, Pak. Ini kita hapus ya. Oke. Jadi di sini ditambahi sama gede tadi. Dan aku tambah di sini dan nyambung sini. Ya, Pak. Dan pakai n lah, pakai dan n. N negasi hasil. Dia kedua. Oke, silakan. Ya, Pak. Tadi kan ini kan persyaratan yang pertama, yaitu 0 kurang dari 5. Nah, pernyataan yang kedua itu kan ada n hasil, n negasi hasil. Sedangkan hasilnya itu kan yang negasi hasil, berarti negasi hasilnya itu hasilnya kan itu adalah false kan. Nah, hasilnya sama dengan false. Nah, karena hasil yang di sini itu masih false, berarti kan dia benar nih, baru dia lanjut ke bawah. Benar. Belum clear. Coba kau clear dulu yang di sebelah sini, belum clear. Yang sebelah sini, Pak, ya? Yang ini nah. Ini tadi kan apa hasilnya? Yang lainnya apa true ini? Ya, itu hasilnya true, Pak. Udah hasilnya true-nya. Yang itu terus, kan yang ini hasilnya? ya itu kan negasi hasil. Hasilnya tadi kan false. Nah, sedangkan pernyataannya itu masih false juga kan, hasilnya juga masih false, berarti pernyataannya juga true. Ini true ini. Kalau dua-duanya true, baru dia lanjut ke bawah, Pak. Kalau dia true, kalau lanjut ke bawah, bukan lanjut ke bawah. Kalau true and true apa? Kalau true and true hasilnya true, Pak. True. Kalau true and false? True and false hasilnya false. False and true? False juga. False and false? False, Pak. Oh, nah iya benar kalau sudah. Iya. Ngerti yang lain nih? Yang lain ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya, lanjutlah. Sudah, kan pernyataan tadi kan true and true kan. Berarti kalau true and true hasilnya true juga, maka dari itu dia lanjut ke bawah, yaitu cari sama dengan ARRI. Carinya tadi itu adalah 3 kan, 3 sama dengan 1.
Nah, karena ini tidak pernyataan ini salah, maka dia ke I++. I++-nya dari 0, jadi I sama dengan 1. I sama dengan 1, dia ke sini lagi, balik lagi ke yang bagian atas. I-nya tadi kan 1 kurang dari 5. Nah, pernyataan ini benar. Nah, baru kita cek yang satunya lagi, yaitu hasil sama dengan negasi false, negasi hasil, maaf. Hasilnya juga kan masih sama, itu false, belum berubah. Maka itu pernyataan juga benar. Maka true and true, jadi true juga. Baru dia lanjut ke bawah, cari sama dengan hasil. Cari sama dengan hasil. Cari yang tadi kan 3. Ya udah, terus ARRI itu baris kolom ke 1 itu kan 3. Ya udah, dapat nih. Baru dia, karena pernyataan ini memenuhi, baru dia ke bawah, hasil sama dengan true. Baru dia lanjut ke yang ini, I++. I++ sama dengan berarti I-nya jadi 2 kan. Baru balik lagi ke sini. Dicek lagi nih. AI kurang dari ARR.length. Berarti kan 2 kurang dari 5. Pernyataan ini benar. Tapi pernyataan yang kedua, yaitu negasi hasil, hasilnya pas di 1 tadi kan hasilnya berubah nih. Dari false jadi true. Nah, dari pernyataan ini berarti pernyataan negasi hasil ini dia false. True ketemu false, artinya dia false. Ya udah, berarti dia lanjut bukan ke bawah tapi ke kanan. Dia jadi return hasil. Setelah dari return hasil kita balik ke sini. Balik ke sini. Kan hasilnya tadi itu adalah true ya, yang di sini tadi. Nah, karena dia hasilnya true, berarti dia ke bawah, print ketemu. Udah, end. Jadi printnya itu adalah outputnya itu adalah Sania Armanda ya. Jadi ketemu. aku koreksi sedikit tapi Armanda ya. Ya, Jadi hasilnya itu bukan langsung ke sini sebenarnya itu. Hasil ini Pak ya. Ini kan hasilnya kan adalah ini kan hasil tadi ya, Bu. True kan? Iya, Pak. Nah, true disimpan ke dalam sini. Nah, baru dia pindah sini kan, dipanggil di sini. Tapi catat deh Sania. Pak. Yang lain oke? Nah, oke. Ini mungkin karena waktunya sudah hampir jam 3 gitu. Nah, sholat dulu. Kita break dulu, Be. Tapi yang jelas kita masuk lagi jam 3:30 ya. Halo? Siapa? Ya bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kita stop dulu ini, istirahat dulu. Break dulu. Oke, sampai ketemu jam 3:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.